ya. Jadi kuliner ini merupakan suatu asana budaya yang ada di Bali yang harus kita kembangkan. Ya, terutama kuliner Bali. Jadi Bali itu bukan budaya seni aja, tapi kuliner juga merupakan seni. Ada istilah untuk kami, kuliner is art. Jadi di situ orang menikmati suatu makanan itu bukan hanya rasa, tapi bagaimana menampilkan makanan itu biar sedap dipandang. Appetizing. Iya, di sana untuk tubuh kita. Jadi disitulah kita nanti memberikan penilaian itu harus berdasarkan itu, bukan rasa aja. Ya, tadi dari mata, habis itu bagaimana memberikan satu nama, aroma, habis itu rasa. Jadi kami berharap pada saudara kami, ya tolong persiapkanlah syarat-syaratan tadi yang sudah disampaikan dari dulu. Ya, kami berharap nantinya persiapan ini bukan masalah administrasi aja, tapi bahan-bahan yang harus disiapkan, alat, dan terutama adalah kesehatan. Apalagi sekarang cuacanya kayak gini. Iya, lagi pancaroba, Chef. Ya, jadi harapan kami untuk kedepannya saudara kami yang ada di Denpasar ini tetap fight ya di dalam usahanya maupun apa yang menjadi cita-citanya. Ya. Jangan lupa daftar teman-teman karena sebentar lagi akan dimulai untuk pembukaan stand dari Denpasar Festival tahun ini, teman-teman ya. Denpasar, setelah sekian lama akhirnya kembali lagi di Pusaka Denpasar Collab Podcast bersama saya Ida Ayu Alisir Lasmi. Senang sekali hari ini dan juga saat ini kita kembali di podcast yang sangat istimewa sekali teman-teman, dan tentunya karena sudah penghujung tahun ini ya, Denpasar itu punya ciri khasnya ya. Di penghujung tahun itu selalu ada Denpasar Festival, dan kali ini kita akan memasuki tahun yang ke-18 Denpasar Festival. Dan teman-teman, kali ini sudah bergabung bersama saya sosok yang sangat penting sekali di Denfest ya. Jadi beliau inilah suhu-suhu dari para kuliner yang ada di Kota Denpasar. Sudah bergabung bersama kita Chef Eko Sulistyo dari ICA. Halo Chef, gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas juga mengenai bagaimana kurasi kuliner dan kopi di event Denpasar Festival tahun ini ya. Saya manggilnya Chef Eko. Ya, Chef Eko. Wow, Chef Eko, siap ya. Chef Eko ini kalau boleh tahu sudah berapa lama dan sekarang kesibukannya sebagai apa? Kalau boleh tahu, Chef. Oke, terima kasih. Ya, jadi keseharian saya seorang pengajar, seorang dosen, dan seorang praktisi kuliner yang notabene merupakan suatu ikon yang ada di Bali ini. Ya, terutama bagaimana kita mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di Bali khususnya ya, dan kami berharap nantinya kuliner yang ada di Bali ini go internasional. Astungkara, amin. Yeah. Jadi Chef Eko ini tidak hanya praktisi di bidang chef aja, tapi juga pengajar gitu ya Chef ya. Jadi langsung praktik dan teorinya. Wah, keren sekali Chef Eko ini. Nah teman-teman, Chef Eko ini juga berperan sangat penting di kegiatan Denpasar Festival karena beliau adalah kuratornya gitu ya Chef ya. Jadi sudah berapa kali kalau boleh tahu ikut di kurasi Denfest? 5 kali. Wah, 5 kali dari tahun 2020 berarti ya. 2020, dan khususnya di bidang kuliner gitu ya. Jadi Chef Eko ini sudah ikut selama 5 kali kurasi gitu. Betul. Kalau saya boleh tahu bagaimana pengalaman ikut selama 5 tahun Denfest? Aduh, memang kalau kita bicara masalah mengikuti ini ada namanya suka dan duka. Iya, pasti ada, Chef. Ya, dalam artian bagaimana kita harus berjibaku dengan berbagai macam latar belakang budaya daripada masing-masing daerah ya. Khususnya yang ada di Kota Denpasar. Apalagi Denpasar ini merupakan barometer yang ada di Bali ya, sebagai pusat kebudayaan juga
ya, dan budaya kuliner juga ya, dan dikunjungi berbagai macam turis dan dari mancanegara dan Nusantara maupun dari ya, Nusantara. pastilah macetnya juga luar biasa. Ya, tapi Sudah pasti. itu merupakan suatu pengalaman. Ya, bagaimana untuk menyikapi hal ini ya. Jadi kuliner ini merupakan suatu asana budaya yang ada di Bali yang harus kita kembangkan. Ya, terutama kuliner Bali. Jadi Bali itu bukan budaya seni aja, tapi kuliner juga merupakan seni. Ada istilah untuk kami, kuliner is art. Kuliner is art. Ya, jadi di situ orang menikmati suatu makanan itu bukan hanya rasa, tapi bagaimana menampilkan makanan itu biar sedap dipandang. Appetizing. Iya. Nah, jadi di situ, apalagi kita anggota tubuh kita ya, contohnya ya, yang menikmati pertama kali tubuh kita apa? Kalau mungkin dari aroma, dari hidung, kemudian dari lidah gitu. Oh. Atau mungkin mata. Mata. Iya, benar. Kalau diibaratkan orang bercinta dari mata turun ke hati. Ya ampun. Jadi dari mata turun ke hati gitu Iya. ya. Kita mau menikmati kan. Pertama adalah penampilan. Ya, penampilan. Habis itu kan mata ya. Habis itu telinga. Kenapa telinga? Karena memberikan suatu nama identik ya. Orang itu jadi penasaran ya. Contohnya maaf nih, seperti seniman-seniman ya, Kak, bintang film itu ya, Meriam Bellina. Oke. Waktu orang berpikir, untuk membranded suatu makanan kan harus mempunyai nama tersendiri. Suatu contoh nih, kalau di makanan bebek, betutu, itu harus mempunyai nama-nama yang unik. Jadi untuk memberikan suatu daya tarik, jadi orang penasaran. Iya. Ya, itu. Terus yang kedua adalah hidung. Hidung, aromanya. Habis itu Rasa. rasa. Itu yang paling krusial sebenarnya Iya. ya, rasa dari sebuah makanan Itu. atau Jadi di kuliner. sini anggota tubuh kita, jadi disitulah kita nanti memberikan penilaian itu harus berdasarkan itu, bukan rasa aja. Ya, tadi dari mata, habis itu bagaimana memberikan suatu nama, aroma, habis itu rasa. Itu. Ibaratnya Indra berapa berarti? panca jadi Panca namanya. 5. Ya. Itu seharusnya sebagai pedoman. Pedomannya. Iya. Karena kebanyakan kalau Yang teman-teman basicnya. yang basicnya. Ah. Oke. Karena kebanyakan mungkin kalau tadi kuliner tuh mungkin tentang rasa ya chef ya. Jadi Iya. kayak yang penting enak aja, tapi platingnya nggak di. Itu. Terus di sana nanti juga ada namanya secara netral ya. Ada namanya sanitasi, hygiene dan safety. Oke. Kebersihan ketika mengelola makanan itu. Iya, itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Yang akan menikmati kan bukan orang lokal, tapi internasional. Ingat, Bali merupakan destinasi pariwisata dunia. Ya, jadi apalagi keterpurukan Indonesia sekarang kan ranking 5 ya untuk majalah budaya itu. Jadi bagaimana sekarang itu untuk meningkatkan itu? Harus ditingkatkan lagi ya. Iya. Jadi jangan sampai kita itu terpuruk dari makanan-makanan itu. Kami berharap nanti para peserta ini diperhatikan 5 tadi dalam pembuatan kuliner. Apalagi ditambah lagi sekarang dengan kopi. Oh iya, sekarang juga ada kuliner selain makanan, ada kopi juga ya chef ya. Lagi booming-boomingnya sekarang ya. Kalau nggak kopi nggak anak muda namanya. Iya, kalau nggak kopi, apalagi sekarang bertebaran di mana-mana anak-anak muda sekarang ya ngopi, apalagi daerah kawasan Veteran. Sebelah Iya. ini Pak, kopi semuanya. Ya, memang itu merupakan satu animo anak-anak muda sekarang ya. Jadi di mana-mana tumbuh kedai-kedai kopi, ya, berbagai macam kopi, ya itu merupakan budaya juga dari negara kita kan, karena penghasil kopi juga ya. Jadi apalagi di Bali
ya merupakan destinasi pariwisata yang ada di dunia. Ini merupakan suatu peluang bagus untuk anak-anak muda mengembangkan bakat ya, di dalam artian nanti situ ada kopi, bukan ada rasa tapi ada artsnya juga. Seninya juga. Iya. Seperti apa kalau udah tahu chef seni dari kopi itu? Dari seni kopi cara menuangkan atau puring. Puringnya. Ya, habis itu artsnya di mana? Bagaimana untuk membuat suatu proses ya, gambar-gambar yang ada di atas latte air ya, atau ya untuk di atas latte itu ya. Itu perlu keterampilan. Jadi di situ itu merupakan satu peluang juga bagi anak-anak muda sekarang bagaimana untuk ya, mengeksplor dirinya. Ya, sekarang kalau orang gambar di kanvas kan udah biasa. Iya. Tapi sekarang gambar di atas air. Nah, itu yang luar biasa gitu. Iya. Ya. Itu merupakan satu keterampilan atau keahlian khusus di situ. Jadi kami berharap nantinya yang pesan tadi saya bilang masalah sanitasi, hygiene dan safety itu harus diperhatikan di dalam pembuatan beverage-nya atau food-nya. Ya kalau beverage-nya kayak kopi, Kopi. yang food-nya kayak masakan itu. Jangan sampai nanti masakannya terkontaminasi. Dengan apa, chef? Cara bakteri kolin makanan. Iya. Itu sangat-sangat penting karena itu akan karena negara kita pernah di ban ya dengan travel warning itu. Karena bakteri kolin itu ya banyak yang tamu-tamu yang sakit perutnya. sakit perut. Istilahnya kayak Bali Belly gitu kalau nggak salah ya, chef. Ya, itu jangan sampai nanti ke depannya yang mudah-mudahan ya kita jangan sampai di ban dengan gara-gara lagi. Dan minumannya juga gitu harus diperhatikan nanti masalah safety aja karena sekarang temperatur yang ada di Bali dan Indonesia kan fluktuasi sekali ya. Iya, sangat-sangat fluktuasi. Juga akan mempengaruhi di dalam proses pembuatan juga itu. Karena masalah nanti kita harus perhatikan masalah penyimpanan bahan. Terus kayak kopi juga gitu, air juga harus diperhatikan. Itu juga akan berdampak secara gini. Dan secara signifikan, tetapi itu suatu tatanan atau aturan yang harus diperhatikan ya. Karena kita menyangkut hidup orang banyak. Betul, orang banyak. Ya karena Pak, jangan sampai nanti gara-gara maaf nih, mudah-mudahan tidak ya. Tidak ada. Minum kopi langsung sakit perut atau gimana. Karena temperatur atau suhu itu juga akan mempengaruhi. Makanya di situ safety foodnya harus diperhatikan. Terus kalau minuman juga gitu, karena segala sesuatu itu memang dampaknya sangat luar biasa dengan iklim yang sekarang sangat berubah ini ya. Berubah sekali, benar-benar luar biasa. Jadi kami berharap ya mudah-mudahan nantinya bisa normal kembali. Asongkara. Ya, jadi jangan sampai nanti karena cuaca kayak gini, ya tidak kita pahami. Ya, harapan kami saudara kami yang nantinya ikut di dalam ini harus perhatikan safety, hygiene dan sanitasi, dan terutama masalah penyimpanan karena kan preparation itu juga perlu nanti. Ya apalagi nanti ketika stand buka itu kan dari pukul 8 sampai pukul 9 malam gitu ya chef ya. Jadi harus diperhatikan juga penyimpanannya dan segala macamnya. Ini kan Citawana kan lama itu. Iya. Itu kan harus diperhatikan apalagi di outdoor, bukan betul, di indoor bukan ya. di indoor. Itu kami nanti berharap kepada saudara kami yang mau ikut di dalam Denpers ini, itu juga nanti kesehatan pribadi terutama juga harus dijaga. Ya seperti yang jaga-jaga stand itu ya, jangan sampai nanti orang sakit jaga stand malahan ya. Itu jangan. Itu lumayan gawat jadinya chef ya. Paling nggak yang harus sehat. Sehat. Ya harus minum vitamin. Iya betul. Yang jaga itu harus perhatikan kesehatan, jangan sampai nanti terpapar juga yang pengunjung, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan itu tidak. harapan kami dan harapan semuanya agar Denpers ini mempunyai nilai tambah bagi masyarakat Kota Denpasar pada umumnya untuk masyarakat Bali dan khususnya Kota Denpasar ya. Jadi harapan kami untuk kedepannya ini memang antusias daripada masyarakat ini, kami berharap di dalam Denpers ini
bertambah. Ya, meningkat setiap tahunnya ya. Jangan sampai nanti berkurang. Dan harapan kami nanti yang ikut Denpers ini jangan membuat sesuatu itu yang monoton. Dan tahun lalu buat satu contoh ya, telepon. Tapi cuma rasa gula Bali aja. Seperti yang kelepon-kelepon pada umumnya ya, Chef. Ya, apalagi karena pasar kita kan banyak. Ya. Itu juga kita pahami. Ya, daripada yang keinginan daripada pasar itu sendiri. Karena pasar kita kan bukan aja nanti yang akan datang. Iya, dari mancanegara juga ada pasti. Iya, kan itu Desember ya. Akhir itu tahun. apalagi banyak ya kunjungan wisata kan libur itu lagi semua. libur panjang Ya, gitu. libur panjang ya. Jadi harapan kami nanti peningkatan daripada pengunjung ini lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu. Dan harapan kami apa yang sudah kami sampaikan tadi itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, jangan sampai nanti saudara-saudara kami ini cuma itu saja dan pas cuma itu enggak. Jadi di sini kami berharap nanti satu kolaborasi dengan makanan-makanan yang lain. Ya, paling jangan sampai nanti harus ada inovasi lah. Ya, nah, ada inovasinya. Betul. Ya, Chef, terkait dengan tadi ada inovasi gitu ya. Pastinya kalau di Denpasar itu kan ada banyak sekali kuliner yang sama. Contoh, ayam betutu. Nah, itu mungkin ada sekian banyak itu kan. Tapi apa sih yang menurut Chef bisa menjadi daya tarik bagi mereka itu yang punya usaha yang sama tapi ingin tampil di Denpasar? Apa cara untuk membedakan produk kami walaupun banyak yang punya gitu, Chef? Oke, boleh minum deh. Oh, boleh. Boleh, Chef. ya? Kering ya karena Oke. padat ya, Chef ya gitu. Jadi teman-teman kan pasti ada yang punya nasi lawar ayam itu kan banyak sekali, Chef, apalagi di Denpasar. Bagaimana cara meningkatkan pembeda dari apa yang kita punya gitu, Chef? Oke, untuk perbedaan memang ada istilah banyak bintang di langit yang bertebaran. Wah, cakep. Cuma satu yang bisa dilihat. Satu contoh banyak ayam betutu atau ayam mungkin betutu. nasi lawar. Banyak sekali di Denpasar ayam betutu cuma satu yang nanti bisa dilihat cuma satu. Bagaimana triknya? Satu, maka saya bilang tadi inovasi. Di dalam satu proses itu ada inovasi. Mungkin inovasinya, tapi ingat jangan keluar dari pakem ayam betutu yang aslinya. Yes. Boleh berkreasi tapi jangan keluar dari pakemnya. Dalam artian proses memasaknya, bahan dasarnya yang pokok-pokok itu jangan dihilangkan. Nggak boleh. Ya. Jangan sampai malah menghilangkan unsur esensial dari ayam betutunya itu ya, Chef ya. Itu ingin lebih tampil beda tapi tidak memenuhi aturan atau namanya pakemnya nggak bagus. Sama aja bohong kalau gitu ya, Chef. Iya. Contohnya dari segi penampilan, penyajian itu boleh sah-sah saja. Jangan sampai nanti ayam betutu maaf nih cuma dibungkus saja. Kan ada dibungkus dengan koran atau gimana tuh. Nanti bagaimana untuk menampilkan penyajiannya kalau bisa ya. Kalau sekarang pakai ingkel atau besek atau ingkel. Ada yang pakai tekor yang anyaman. Oh iya, anyaman bambu itu ya, Chef. Anyaman bambu, anyaman dan daun-daun pisang yang maksud seperti itu. Ya, dan pakai daun pisang itu merupakan tampilan yang beda tapi dan rasa jangan mengurangi rasa. Makanya saya bilang jangan keluar dari pakemnya. Itu. Terus bumbu-bumbu yang ada di bumbu Bali itu kan khas sekali. Itu stronger. Jadi bagaimana nanti orang semua contoh karena ini akan ditampilkan nanti juga untuk umum. Jangan sampai nanti ada rasa-rasa yang tidak disukai oleh tamu pedas atau orang Bali bilang lalah. Ya. Itu bagaimana untuk meminimais pembeli itu sendiri. Dan nanti kita bisa jelaskan, explain, ya, menjelaskan kepada tamu apa sih ingredientnya. Kadang tamu tuh ditanya ini apa ayam betutu, tapi tidak pernah Anda jelasin apa isi ayam betutunya. Iya, bukan ayam betutu, nggak pernah ada. Ya harus ada penjelasan, pasti dia mau nikmati. Itu loh. Jangan karena apa?
makanan itu kadang cocok untuk tubuh kita, ada yang tidak. Ada yang tidak juga dengan. Iya. Ada yang alergi. Misalnya tamunya kan gitu. Oh, ayam betutu, melon, chicken, ya. Tapi dia ayam apa ini? Dan kadang-kadang gitu kadang. Ya. Jadi harapan kami di sini kalau ada orang yang nggak tahu perlu dijelasin sedikit. Jangan pasif. Jangan cuma ayam betutu. This is from Bali, sudah Ya, cukup. Kan nggak menarik. Jadi kayak apa istimewanya? Gitu. Iya, dengan ayam yang lainnya, itu loh. Jadi prosesnya kan beda, itu kan bisa menarik juga. Itu loh. Dari bumbu yang digunakan juga banyak dan beragam ya chef Ya ya. betul. Apalagi kadang orang Bali pada umumnya dia itu kalau udah bilang bumbu Bali dan namanya dari mana itu juga akan mengenai rasa. Contohnya pernah dengar salak Bali? Pernah. Salak Bali kalau di benihnya sama, contoh tanam di Tabanan, udah beda rasanya. Oh gitu. Ya, karena apa? Di situ kan kandungan daripada tanahnya kan juga sudah beda. Rasanya pasti beda kok. Oh, bukan berubah. Jadi bukan karena bibit, tapi memang karena tempat dia tumbuhnya gitu ya chef Ya, ya? karena tempat tumbuhnya seperti contoh Karangasem, mungkin di sana ada kandungan-kandungan apa yang diserap jadi manis, memang benar beda dengan salak yang ada di contohnya yang di ini contoh aja, bukan saya orang pertanian enggak. Kalau ke Tabanan tanam beda rasanya, nggak tahu apa ya. Itu penyebabnya, mungkin kandungan tanahnya atau gimana. Oke. Jadi teman-teman yang mau berinovasi itu jangan melewati pakemnya ya chef. Jangan sampai karena mau buat inovasi yang wah gitu kan tiba-tiba lupa pakem aslinya gimana. Yang awalnya yang betul warnanya kuning jadi warna merah tiba-tiba. Nah, betul. Berarti itu juga menjadi indikator penilaian ya chef ya. Iya. Bagaimana menginovasikan produk tapi tidak menghilangkan esensi utama produk itu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari kopi sendiri gimana chef? Tadi kan udah kuliner. Kalau kopi gimana? Kopi ya, kalau kopi kadang biasanya kan kopi di rumah kan cuma di seduh ya. seduh. Kopi jadi seduh udah langsung diminum. Tapi bagaimana cara penampilannya, satu artsnya. Terus orang kan terkadang bijinya itu kan bukan dari Bali aja. Iya, ada yang dari luar juga. Dari luar. Kintamani sama Pupuan sudah beda rasanya. Karena apa? Tanahnya itu beda ya. Kalau di Kintamani kan banyak sulfurnya karena ada letusan gunung api dulu. Itu juga akan mempengaruhi juga. Beda dengan Tabanan. Lagi negara itu kalau yang saya pahami, memang saya bukan ekspornya di kopi, cuma kopi saya cuma dengar aja. Itu aja. Artinya mungkin ada yang expert di bidangnya. Ini yang kemungkinan besar nanti kalau kami kan di foodnya saja. Jadi kalau untuk kopi ada nanti baristanya. Yang menilai khusus berarti teknik-tekniknya gitu. Kalau cuma kopi biasa. Saya juga mau kalau kayak gitu chef. Kopi biasa. Iya. Soalnya banyak banget chef kalau sekarang itu kan kopi itu namanya nggak yang latte gitu aja, tapi kayak kopi cenut-cenut. Nah, jadi yang kayak gitu kan, jadi ini apa yang cenut-cenut, apa buat kafeinnya tinggi atau gimana gitu kan chef ya. Tadi balik lagi berarti nama itu juga penting ya chef ya untuk menarik orang gitu. Kalau chef sendiri mungkin cenderung suka nama produk yang seperti cenut-cenut itu atau mungkin yang pakem gitu chef, kalau saya boleh tahu. Tapi nama itu boleh tapi mau pakai cenut-cenut mana sedap sedut ya. Tetapi di sini ya pakemnya jangan dihilangin. Akan mempengaruhi rasa juga itu. Kan ada yang kopi yang diseduh pakai teko yang agak kecil, itu berapa kali ada, itu juga akan mempengaruhi dengan temperatur suhunya itu. Sama juga makanan, suhu juga akan mempengaruhi juga terhadap rasa. Nah, chef ini kan sudah mulai akan mau Danfest ini, sebentar lagi akan mulai pengkurasian gitu. Kalau chef mungkin boleh mengasih tips and triknya gitu sih, ketika teman-teman dinyatakan lolos kurasi, ya misalkan hari ini, wah saya lolos kurasi, apa sih hal atau
aspek-aspek yang paling utama yang harus diprioritaskan selain kulinernya, selain produknya, tapi ada nggak yang harus diutamakan lagi selain itu? Oke, terima kasih. Jadi ini yang sangat penting juga. Tadi tampilan kan? Pasti. Tampilan pasti loh. Nanti dalam artian di situ yang jaga standnya, maaf nih. Satu harus punya skill sama knowledge. Skill dan knowledge dalam artian bagaimana proses masak. Kan nggak bisa cerita jadinya. Maaf, satu contoh. Walaupun pakai orang lain, tapi mohon di briefing. Ada. Iya, itu satu knowledge-nya. Skillnya paling nggak diajak lah dia memasak. Atau seperti membuat kopi juga gitu. Jangan sampai nanti orang datang cuma bengong gini aja. Gimana nanti mau menarik perhatian? Iya, itu penampilan juga ya. Jangan sampai nanti ke sana aromanya, baunya itu harus benar-benar yang bagus lah. Skill sama yang penting gitu ya. Terus penampilan juga jangan sampai nanti ditanya cuma dia kurang aktif, pasif aja. Ya. Terus karena ini di luar ya. Iya. Itu saya sampaikan, apalagi sekarang suhunya itu harus juga perhatikan safety hygiene itu dalam artian temperatur. Karena akan kalau temperatur berubah itu akan mempengaruhi terhadap rasa. Iya, betul. Tampilan, iya. Oke. Jangankan makanan kita aja kalau sudah panas sudah layu. Udah nggak mood kalau atau Gen Z udah nggak mood. Nah, makanya itu tampilan kan perlu kan. Jadi di situ harus dijaga benar-benar, apalagi di outdoor ya. Terus lingkungan, ya karena kan banyak kan. Di situ harus diperhatikan, jangan sampai nanti makanannya taruh di meja saja, apa tinggal cuma duduk bengong gitu, enggak. Paling enggak ya perhatikanlah apa yang disajikan, ditampilkan itu, ya. Jadi benar teman-teman, nggak hanya misalkan makanan nih, ya makanan udah gitu, tapi harus dicek lagi bagaimana, ada feedback apa, terus lebih aktif juga karena kita nggak hanya tell the story, tapi kita sell the story juga gitu ya. Jadi gimana kalau misalkan kita nih tim kurator nggak tertarik kayak oh ya udah ayam betutu biasa, karena mungkin tidak ada keunikan yang dia jual di produknya gitu ya chef ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih ya, jadi kalau kurasi identitas itu kita akan terjun ke lapangan langsung, kita akan langsung bertemu dengan pelaku usaha UMKM juga dan melihat bagaimana produksi usahanya. Jadi nggak hanya melihat dari rasanya aja, tapi juga dari bagaimana lingkungan di sekitar sana, kebersihannya, kemudian higieninya juga, dan juga bagaimana sistem kerjanya gitu. Kadang ada beberapa yang mungkin mendelegasikan ke orang lain, tapi malah jadinya pasif gitu kan, jadi kasihan teman-teman ya. Jadi dipastikan harus di briefing timnya biar hari ini ada kurasi loh, kita harus siap-siap gitu ya chef ya. Oke. Nah chef, kalau saya boleh lebih dalam lagi deh chef ya, kalau boleh diceritain gitu, apa sih kesalahan atau mungkin kekeliruan yang paling sering chef temukan di teman-teman pelaku usaha? Oke, terima kasih. Ini memang sangat penting ya, karena di sini Denpers bukan menjudge. Iya betul. Menilai, tetapi bagaimana untuk para pelaku ini kedepannya tuh lebih bagus di dalam tingkat perekonomian. Betul. Di dalam meningkatkan ekonomi perputaran yang ada di Denpasar khususnya dan umumnya pada Bali, ya kita mari saling menjaga. Ya apa-apa yang perlu kita jaga di sini, terutama untuk meningkatkan perekonomian. Itu tujuannya dulu. Ya, tetapi ada beberapa hal yang tadi sudah saya bilang, sanitasi, hygiene dan safety itu sangat penting. Kalau saya jelaskan, kalau itu panjang sekali. Ya paling enggak nanti kalau ingin penjelasan lebih lanjut, itu waktu kurator kesana, ya disitulah ada diskusi. Oh gitu. Ya, bukan menjudge tapi memberikan jalan keluar. Kurator di sana jangan dianggap sebagai momok. Jangan sampai oh ini dia menjudge saya, usaha saya gitu. Iya, tidak. Kita boleh sharing. Sharing boleh, tapi serong jangan. Serong kanan, serong kiri tuh. Ya. Ya, jadi kita berbagi ilmu lah. Ya, harapan kami untuk kedepannya saudara kami yang mau ikut di sini
jangan berkecil hati, tanyakan sebanyak-banyaknya kepada kurator apa yang harus dibenahi di dalam melakukan UKM ini. Dan dia ikuti. Terus terang aja, saya sangat bangga ya dengan saudara-saudara kami yang melakukan usaha ini. Ada inovasi terus soalnya chef Iya, setiap ada tahunnya. inovasi dan membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Iya betul. Iya. Membuka lapangan pekerjaan baru chef. Iya, saya terima kasih banyak ya sudah membuka lapangan baru kepada Bapak maupun Ibu yang membuka usaha-usaha baru ini. Ya, harapan kedepannya lebih bagus lah. Apalagi pemerintah sudah mendukung dengan mengucurkan dana-dana ya. Iya betul, ada banyak sekali pelatihan juga. Pelatihan itu dong diikuti, jangan pasif, harus aktif. Paling nggak ada komunikasi dengan dinas koperasi yang ada di Kota pasar. Denpasar. Ya, itu lebih bagus kok. Karena setiap baru kan ada info. Ada pasti. Apalagi sekarang sudah ada HP kan, semua kan Lebih di grup. gampang. Saya di grup terus ada terus ini. Informasi yang pelatihan, terus juga ada perizinan untuk Iya. mengurus izin itu kan ada chef Iya. semuanya. Terus yang penting apa? Pemodalan. Nah, Iya. itu yang paling krusial sebenarnya chef ya. Tapi untuk mendapatkan itu kan ada persyaratan. Tadi apa tadi? Ada izin. Ya, Izin. NPWP. NPWP Ya, juga itu. administrasinya harus lengkap. Iya ya, Chef. lengkap. Karena apa? Ya itu merupakan suatu prasyarat mutlak yang harus kita ikuti. Itu. Oke, nah teman-teman sebelum teman-teman bertemu dengan Chef Eko nanti di tahapan kurasi gitu ya, teman-teman juga harus mengikuti tahap administrasi dulu yang tadi Chef ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mendaftar di Denfest itu ada beberapa hal yang wajib untuk diikuti, salah satunya adalah administrasi. Pertama KTP-nya harus Denpasar. Ya jelas. Kedua harus punya NIB ya. Ya. Ketiga NPWP dan keempat ini yang juga sering jadi pertimbangan memiliki tempat atau wujud dari usaha teman-teman. Betul. Supaya nanti ketika ada revisit ada yang berkunjung, oh ini tempatnya. Iya. Sudah bisa digunakan untuk konsumsi di tempat seperti itu. Dan teman-teman juga harus ingat bahwasanya ini Denfest. Denpasar Festival, salah satu festival yang juga sangat booming apalagi di Provinsi Bali gitu ya Chef ya. Dan harapannya teman-teman di sini nggak cuma sekadar ikut, tapi juga ingin untuk berinovasi dengan teman-teman usaha lainnya Iya, gitu betul. ya Chef ya. Kalau dari kopi gimana Chef? Sama juga atau beda Chef? Tapi sama. Sama. Jadi memang kalau mirip-mirip ya Chef ya, kuliner sama kopi itu pasti dia Iya. mirip-mirip gitu. Nah, Chef kalau saya boleh tahu juga nih ya, kalau biasanya itu kan dibagi menjadi 3 kuliner, heritage, urban, fusion. Kalau tahun ini apakah sama juga atau bagaimana Chef? Sama saja. Sama aja. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau berinovasi masih boleh banget ya Chef ya. Boleh. Tapi ingat jangan keluar dari pakemnya. Nah, itu tadi. Yang harus tekankan jangan keluar pakem gitu. Soalnya ada banyak sekali mungkin yang buat fusion dimsum ayam betutu. Nah, tapi ayamnya nggak kuning, ayam biasa. Itu juga jadi hal yang krusial gitu ya Chef ya. Nah, kemudian Chef yang tadi poin terakhir yaitu sell the story gitu. Menurut Chef apakah penting juga untuk teman-teman ini sebelum ikut Denfest untuk menggencarkan media sosialnya? Ya, jadi begini. Untuk story atau media sosialnya itu perlu sekali karena apa? Nantinya untuk kedepannya bagaimana langkah kita untuk menuju ya bukan sukses tapi kelangsungan Keberlanjutan kita. Ya. Keberlanjutan. tuh. Oke, jadi teman-teman buat yang udah mulai tahu nih, wah udah ada Denfest, silakan di branding lagi produknya, UMKM-nya ya, siapa tahu Chef lagi buka Instagram terus ini kayaknya oke nih. Nah, siapa tahu ya Chef, Yeah. kan ada yang tahu peluang, ada yang tahu Chef Eko Ya, ya. nanti. Jadi kami berharap kepada saudara kami yang ada di Denpasar dan mau ikut apa yang sudah disampaikan tadi itu tolong perhatikan. Perhatikan. Ya, dan simak baik-baik ya. Ya, tahapan pentingnya juga teman-teman, ketika nanti dikurasi teman-teman tidak hanya menyiapkan yang sudah jadi, tapi disiapkan juga bagaimana prosesnya, karena akan menjadi nilai ukur juga ya Chef Iya. ya. Jadi banyak yang mungkin berpikir, oh siapinnya makanan yang paling enak terus udah. Nah padahal tidak. Teman-teman juga akan dikulik dari segi bagaimana produksinya, siapa yang memproduksi, seperti apa gitu kan Chef ya. Iya. Jadi walaupun kadang-kadang kalau tidak langsung paling nggak ada story-nya lewat video. Video, oke. Biar nggak memberatkan juga nanti ya. Jadi ada suatu file
Oh, persyaratan video singkat. Ya, Oke. cara pembuatannya. Jadi tidak harus tunggu saya kan lama satu. Ya apalagi sedangkan digital ya itu kan lebih di videoin gitu. Tapi ingat jangan diedit lagi ya. Nah, jangan tiba-tiba di cut tiba-tiba jadi. Iya, saya tahu kalau di-cut walaupun saya seorang saya teman saya banyak yang orang Video juga. Iya. Oke. Jadi harus dibuat senatural mungkin ya chef ya. Betul. Jangan sampai malah jadinya kok kayak nggak natural gitu. Iya. Banyak editingnya segala Iya. macam. Oke, chef. Pertanyaan terakhir untuk Semeton yang mau daftar Denfast terutama di bagian kuliner dan juga kopi. Apa sih pesan yang harus chef sampaikan di podcast kali ini buat teman-teman? Oke, terima kasih. Jadi kami berharap pada saudara kami ya tolong persiapkanlah syarat-syaratan tadi yang sudah disampaikan tadi dulu. Ya, kami berharap nantinya persiapan ini bukan masalah administrasi aja, tapi bahan-bahan yang harus disiapkan, alat, dan terutama adalah kesehatan. Apalagi sekarang cuacanya kayak gini. Iya, lagi pancaroba chef. Ya, jadi harapan kami untuk kedepannya saudara kami yang ada di Denpasar ini tetap fight ya di dalam usahanya maupun apa yang menjadi cita-citanya ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih banyak Chef Eko, keren ya. Semoga nanti teman-teman yang ada nonton podcast ini bisa bertemu dengan Chef Eko secara langsung ya di kurasi nanti. Jangan lupa daftar teman-teman karena sebentar lagi akan dimulai untuk pembukaan stand dari Denpasar Festival tahun ini teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Chef Terima Eko. kasih. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dan kami tunggu di Denpasar Denpasar Festival. Terima kasih.